Hai Sobat Paps. Tentunya kalian udah pada gak asing kan tentang yang namanya anggaran? Pasti di pikiran teman-teman anggaran itu tentang uang kan? Iya, kali ini kita akan membahas tentang anggaran. Namun yang kita bahas bukan anggaran untuk kebutuhan pribadi, tapi anggaran di lingkungan pemerintah. Udah pada penasaran gak sih? Yuk mari kita bahas. Sebelumnya, kita akan berkenalan dengan anggota tim yang sangat cantik dan ganteng ini. Perkenalkan, yang pertama ada Ilviana, Azah, Nita, Putri, dan Taufik. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam sistem anggaran pemerintah, kita akan membahas yang pertama yaitu A. Karakteristik sistem anggaran pemerintah. Karakteristik sistem anggaran pemerintah terdapat 5 komponen. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran mencakup jangka waktu tertentu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Susulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang terakhir, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Aspek-aspek yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yaitu budgeting. Budgeting atau penganggaran merupakan proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimana di dalamnya tercakup rencana-rencana pemerintah mengenai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan yang diukur dalam satuan moneter pada periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, accounting. Accounting dalam pengelolaan keuangan publik berfungsi untuk memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah untuk kemudian diukur, dicatat, dan dilaporkan. Dengan adanya accounting di dalam pemerintahan, pengelolaan dana masyarakat akan menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, controlling. Controlling atau pengendalian perlu dilaksanakan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan sebelumnya dan yang telah tercakup di dalam anggaran. Dan yang terakhir, auditing. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan untuk menjamin juga bahwa peraturan-peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik dipatuhi. Oke, selanjutnya saya akan membahas anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Mengapa Indonesia menggunakan anggaran berbasis kinerja? Tujuan dari anggaran berbasis kinerja ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Apa saja komponen penting dalam penganggaran berbasis kinerja? Yang pertama, tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi atas pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. Selanjutnya, faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. Yang kedua, fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus. Yang ketiga, sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut. Contohnya, uang, waktu, dan orang. Yang keempat, penghargaan dan sanksi yang jelas. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu keinginan yang kuat untuk berhasil. Aktivitas utama dalam menyusun APBD, mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan
penganggarannya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Kebijakan dan ekonomi makro. Proyeksi ekonomi makro harus berdasarkan target dan instrumen, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan dan nilai tukar, kebijakan utang, regulasi dan promosi aktivitas sektor swasta, dan reformasi perusahaan-perusahaan publik agar kebijakan bisa mengurangi tingkat inflasi secara normal akan berhubungan dengan target tingkat defisit anggaran. Kebijakan dan ekonomi makro harus mencakup yang pertama, kerangka ekonomi makro. Langkah awal untuk pemrograman pengeluaran adalah estimasi realistis atas ketersediaan sumber daya bagi pemerintah dan penetapan tujuan fiskal. Kapasitas untuk mengakomodasi kebijakan ke dalam anggaran dan kemudian untuk menjamin terpenuhinya anggaran belanja. Sebagian besar ditentukan oleh baiknya proyeksi ekonomi makro dan estimasi pendapatan. Lalu yang kedua, indikator dan target fiskal. Penetapan target fiskal secara eksplisit memberikan kerangka untuk penyusunan anggaran, memungkinkan pemerintah secara jelas dapat menetapkan kebijakan fiskal, dan memungkinkan legislatif serta masyarakat dapat memonitor implementasi kebijakan pemerintah, sehingga pada akhirnya membuat pemerintah akan akuntabel secara politik dan keuangan. Lalu yang ketiga, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan tentunya merupakan hal yang kompleks, bukan? Dan melibatkan berbagai aktor, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Hal ini merupakan gambaran teknokratik untuk menjabarkan semua rumusan kebijakan ke dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, harus ada artikulasi koheren antara agenda kebijakan dengan anggaran. Standar pelayanan minimal berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja dalam pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Kemudian tujuan penetapan standar pelayanan minimal diantaranya adalah yang pertama, untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian sebagai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, sebagai alat pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir, sebagai pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. Adapun manfaat penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan bahwa manfaat penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal antara lain: yang pertama, memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, dapat menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga bisa dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. Yang ketiga, sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. Yang keempat, sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan. Yang kelima, sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Yang keenam, menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan. Yang ketujuh, dapat memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya check and balance yang lebih efektif. Yang kedelapan, mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut. Yang pertama, SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Yang kedua, SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, penerapan standar pelayanan minimal oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Yang keempat, SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Yang kelima, SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran pengawasan, pelaporan, dan sebagai alat untuk penilai pencapaian kinerja. Dan yang terakhir, SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan kelembagaan serta personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Nah, gimana nih Sobat Paps? Apakah penjelasannya sudah dapat dimengerti? Seru kan? Maka dari itu, kami berharap semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat buat Sobat Paps semuanya. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan untuk terus menggali ilmu. Dadah Sobat Paps, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!